Setiap bulan itu mempunyai kebaikan-kebaikan dan kelebihan masing-masing. Misalnya bulan Ramadan, bulan Rajab, dan bulan-bulan yang lain. Juga bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah ada dua ibadah yang sangat unik yang tidak ada pada bulan yang lain. Yang pertama adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Ibadah tersebut dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Maka tidak sah haji jika dilakukan selain daripada bulan-bulan yang telah ditentukan. Wukuf di Arafah mestinya 9 Zulhijjah, tidak boleh dilakukan pada hari-hari yang lain. Kemudian ada ibadah satu lagi yang sangat unik dan sangat fenomenal pada bulan yang berbahagia ini, pada bulan yang sangat mulia ini, yaitu ibadah udhiyah, kurban. Berdasarkan Tuku Fadil pertanyaan tadi, apa pengertian kurban itu? Kurban, ya. Ya, sebelum kita melanjutkan bagaimana hukumnya, bagaimana sunnahnya, bagaimana tata caranya, kita harus mengetahui apa definisi daripada kurban. Nah, dalam kitab Ibnu Qasim, beliau menyebutkan al-udhiyah ismun lima yudbahu minan na'ami yaumal aidin nahri wa ayamit tasyriki taqarruban lillahi ta'ala. Kurban adalah nama sembelihan daripada binatang ternak yang disembelihkan pada hari raya dan 3 hari tasyrik. Tujuannya untuk apa? Taqarruban lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah. Berdasarkan pengertian kurban yang telah diutarakan oleh Ibnu Qasim dalam kitab beliau, ada 3 inti pengertian daripada kurban yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak yang harus dikurbankan adalah mesti binatang ternak, tidak boleh yang lain. Apalagi binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, binatang yang haram. Tidak boleh binatang yang liar. Binatang ternak misalnya kambing, lembu, ataupun unta. Yang kedua, berdasarkan pengertian udhiyah tadi, waktu penyembelihannya juga telah ditentukan oleh syarak, yaitu pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian satu lagi yang sangat penting, ketika kita menyembelih kurban, taqarruban lillahi ta'ala, mengharap pahala balasan daripada Allah. Ini harus diperhatikan. Kadang-kadang kita memerhatikan yang zahir saja. Misalnya kita memerhatikan pokoknya kurbun lun butumbun, kurbun lun atamahai, kurbun lun bulu, juga tanyusi pada orang raya. Akan tetapi ikhlas karena Allah jauh. Nah, ini adalah berarti tujuan intinya taqarruban ilallah, taqarruban lillahi ta'ala. Jadi mesti tanya tasi kubur, tasi lumo, kan karena Allah yang lumo dan kubur tersebut hanya manfaat bagi kita hari kiamat. Apalagi nyo gara-gara mencing kopanya. Kamu ti kubur nyai pilih long celek tengah. Nyai pilih long kunyo, nyai pilih long kuje. Bukan ikhlas karena Allah. Nyai pilih long presiden. Macam-macam. Itu adalah bukan taqarruban lillahi ta'ala. Maka sebesar manapun ibadah kita, ibadah apapun, jika bukan karena Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan menerimanya. Maka ini sangat penting. Antara poin yang 3 tadi semuanya sangat penting. Yang paling penting adalah taqarruban lillahi ta'ala. Taqarruban kalau bahasa kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Artinya ibadah itu ikhlas karena Allah, bukan karena duniawi, bukan karena dipuji, bukan karena makhluk. Tetapi memang untuk Allah, seperti itu ya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bukan karena jelek. Untuk membangun supaya timbul rasa bahwa kita berkorban ini tidak mengharapkan pandangan manusia, tidak mengharapkan supaya kita dipilih segala macam. Untuk murni lillahi ta'ala, apa yang harus kita miliki? Yang pertama ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita harus mengetahui apa maksud hidup kita ini. Apakah hidup kita ini hanya sebatas menerima pujian daripada makhluk di dunia ini hanya sementara, ataupun ingin mendapatkan pujian daripada Allah Ta'ala yang pujian tersebut hakiki? Kita harus tahu itu. Tujuan lo di dunia hanya apa? Tujuan lo di dunia sebatas dipuji oleh makhluk, takut dicela oleh makhluk, maka cita-cita kita semu,
cita-cita kita pendek. Harus kita tanamkan dalam hati kita dengan ilmu pengetahuan, dengan ngaji ilmu tasawuf, dengan ngaji ilmu akhlak, membersihkan hati daripada kotoran-kotoran duniawi. Tujuan ibadah kita baik kurban maupun lainnya bukan karena makhluk, tetapi karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala di yaumil akhirat nanti. Masya Allah, luar biasa. Tunku Yusrijal, sebelum kita nanti menjelaskan hukum, tata cara, ya, bagaimana dalam prosesi dalam berkorban itu, saya ingin mengetahui siapa yang mesti mereka harus berkorban. Tipe kekayaannya seperti apa sih dia harus berkorban? Ya, memang Rasulullah SAW beliau kita kenal sosok yang miskin. Akan tetapi Rasulullah miskin kepada dirinya sendiri. Dalam hal bersedekah, Rasulullah tidak pernah kita dengar satu hadis pun beliau absen dalam hal tersebut. Dalam hal berkorban, memperjuangkan agama Islam termasuk berkorban, Rasulullah selalu tiap tahunnya berkorban. Setiap tahun ya? Ya. Beliau menyembelih, kibas dan sebagainya. Dapat kita pahami tipe bagaimana orang yang melakukan kurban ini. Asalkan dia sudah mampu, tidak mempunyai utang dengan misalnya ada kelebihan satu kambing, adapun satu lembu boleh juga, maka sunat muakkad baginya untuk berkurban. Jadi tidak ada hal-hal yang wajib untuk ditunaikan kepada orang lain. Sebenarnya ini sangat sederhana, sangat mudah. Mesti tanya kurban, maka katanya tap sapat peng siuro demi siuro. Ada kala membuat satu grup lah, ada kala membuat satu majelis, yang tujuannya kita menabung uang sedikit demi sedikit, sehingga ketika sampai waktunya berkurban tidak payah lagi, tidak sulit lagi dalam menambah sedikit lagi untuk bisa berkurban. Semiskin apapun, kalau ia ingin beribadah kepada Allah, bisa melakukan cara-cara yang tepat untuk berkurban karena Allah Ta'ala. Iya, berarti hanya mucih kaya raya baru bisa berkorban. Mucih kaya raya, siapapun ya yang punya sedikit kelebihan hartanya, bila dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, berkorbanlah seperti itu. Memang benar. Mungkin saudaraku, Anda nanti yang punya pertanyaan, Anda langsung bisa kirimkan pertanyaan Anda, bisa via WhatsApp dan juga SMS seperti biasanya. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di nomor 0822 947 100 400 ya. 0822 947 100 400. Tunggu Yusrijal, sebelum kita nanti membaca pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tadi ada apa itu? Ada 3 hal penting yang harus dalam berkurban. Yang terakhir, poin terakhir tadi, mendekatkan diri kepada Allah. Poin yang kedua tadi apa? Binatang yang kita kurbankan adalah binatang ternak. Binatang ternak. Kalau dalam kitab disebutkan an-na'am. An-na'am. Binatang ternak, bukan binatang liar, ataupun bukan binatang yang haram dagingnya. Mungkin saya juga ingin menjelaskan kategori adapun ciri-ciri binatang tersebut. Disebutkan dalam kitab para ulama, disunnahkan kita berkurban yang pertama adalah seekor unta. Seekor unta. Satu orang seekor unta. Yang pertama disunnahkan. Sunnah muakkad itu yang pertama. Jika tidak sanggup, maka satu ekor unta 7 orang. Satu ekor unta 7 orang. Untuk 7 orang. Kalau kita sanggup, yang diperintahkan dalam syarak satu ekor unta 1 orang. Kalau memang tidak sanggup, maka satu ekor unta boleh bersyarikat 7 orang. Yang kedua adalah lembu, adapun kerbau. Juga kalau kita sanggup, satu kerbau untuk 1 orang. Namun jika memang tidak sanggup, satu kerbau ataupun satu lembu untuk 7 orang. Bisa satu kerbau 7 orang ya? Caranya itu gimana? Caranya dengan jalan yang pertama beli, dengan memakai uang 7 orang anggota yang ingin berkorban. Kemudian diwakilah kepada salah satu daripada anggota tersebut untuk beli jatah masing-masing. Setelah kita beli, kemudian diwakilahkan sembelih kepada salah satu daripada mereka jatah masing-masing. Dan nanti diwakilahkan lagi membagikan daging-daging kurban tersebut.
Jadi intinya harus diwakilah. Seorang yang bekerja sedangkan 6 lagi melakukan wakilah, baik wakilah beli maupun wakilah sia maupun wakilah membagikan daging-daging tersebut. Iya. Baik saudaraku dimanapun anda berada, nanti juga kita akan bertanya kepada Tunku Yusrijal tentang benarkah bahwa orang yang ingin menyembelih orang yang ingin berkorban itu disunnahkan untuk disembelih oleh dirinya yang berkorban. Insya Allah nanti kita akan bertanya tentang lebih banyak hal, salah satunya tentang itu, apakah anda berkorban kemudian anda disunnahkan untuk menyembelih sendiri hewan korban anda. Baik saudaraku, kami akan kembali setelah jeda berikut ini dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat, sebuah program perbincangan tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita.